Tak sedikit polisi memiliki riwayat berbagai penyakit saat menjalankan tugas negara, sehingga menjadi perhatian khusus Kepolisian Republik Indonesia. Untuk itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan Kapolda Sulut Irjen Polisi Royke Harilangi agar menjadikan pola hidup sehat sebagai satu kebiasaan di wilayah kerjanya. Bapak Ibu, makan tinutuan pakai sambal bakasan. Sama pacar minumnya cendol santan. Bapak Ibu, selamat datang di acara BPJS Kesehatan. Kondisi prima polisi dalam menjalankan tugas negara di setiap satuan adalah salah satu syarat utama. Untuk itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Royke Harilangi agar menjadikan pola hidup sehat sebagai satu kebiasaan di wilayah kerjanya, serta diharapkan memanfaatkan Vaskes Polri dengan penanganan cepat terukur jika ada Polri yang memiliki penyakit hingga level KBD Mahandika Jaya pada kunjungan kerjanya di Kota Manado, wilayah hukum Polda Sulawesi Utara, dalam sosialisasi dan edukasi program JKN atau Saresehan, BPJS Kesehatan, dan Polri. Data kematian terutama adalah penyakit kronis. Dan saat ini juga sedang kita upayakan untuk kita kurangi, kita tanggulangi, dan memang saat ini sudah berkurang di seluruh Indonesia. Kemudian kita membuatkan juga pelayanan kesehatan baik itu di tingkat primer untuk KTP sampai dengan di rumah sakit. Jadi begitu kita temukan di KTP, kita kirim ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut sehingga angka itu juga cukup menurun. Dan untuk pelaksanaannya kita bekerjasama dengan BPJS. Tadi kita juga bicara-bicara dengan BPJS terkait untuk penanganan kasus-kasus yang dari kronis kepada anggota Polri. Terkait dengan penyakit kronis ya. Jadi kami sendiri di BPJS Kesehatan sebagai langkah awal kita ada program screening ya. Program screening ini bisa dilakukan di aplikasi mobil JKN kita. Jadi baik Polri, masyarakat Polri maupun masyarakat umum itu bisa menginstal aplikasi mobil JKN dan di dalamnya itu ada screening gitu ya, screening awal untuk mendeteksi apakah peserta ada indikasi ringan, sedang ataupun berat di dalam penyakit kronis tersebut. Dan tindak lanjutnya itu akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kategorinya. Kemudian kami pun ada program Prolanis, jadi program pengelolaan penyakit kronis masyarakat maupun masyarakat Polri yang sudah terindikasi menderita penyakit kronis di dalam pelayanannya itu bisa ikut program penyakit kronis. Jadi ada senam di situ, pemberian obat secara rutin kepada peserta yang ada. Nah, terkait dengan program Saresehan ini Saresehan ini kita adakan rutin setiap tahun bersama Polri. Tujuannya pertama seperti yang disampaikan oleh Brigjen Andika tadi, meningkatkan silaturahmi dan engagement kita gitu ya, sehingga kita bisa bersinergi di dalam mendukung program JKN. Sebelum kegiatan Saresehan ini kami juga melakukan supervisi ke fasilitas kesehatan milik Polri. Tujuannya apa? Memastikan komitmen dan janji layanan yang sudah kita sepakati itu dipenuhi, sehingga memang masyarakat bisa mendapatkan layanan yang lebih mudah, cepat dan setara. Nah, kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut hasil survei kami gitu ya. Kalau kami setiap tahun itu melakukan survei pemahaman. Dari survei pemahaman itu kami temukan memang beberapa hal yang perlu ditingkatkan, sehingga kita berharap lewat kegiatan Saresehan ini pemahaman peserta kita bisa lebih baik. Diharapkan pada Saresehan ini bisa memberikan masukan kepada Bidokes Polda Sulut maupun Polda Sulut secara umum untuk memperbaiki derajat kesehatan anggota Polri sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kepolisian yang semakin kompleks. Era digitalisasi saat ini juga dilaksanakan pada sistem pelayanan kesehatan di lingkungan Polri, yaitu mobil JKN dan rekam medis elektronik. Diharapkan agar anggota Polri dan keluarga dapat mengikuti perkembangan zaman era digitalisasi ini. Tidak lagi berasumsi bahwa pelayanan kesehatan di lingkungan Polri masih bersifat manual. Diketahui hingga dengan 1 November 2024 jumlah peserta JKN sebanyak 278 juta dan jumlah peserta segmen PPU Polri 1.278.000. FKTP kerjasama 23.406 klinik dan 51 rumah sakit. Mardi Golindra, TV Sulut melaporkan. Sementara itu, saudara, guna mendukung program Presiden Prabowo Subianto